Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah, ittaqullah kama qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammadul karim, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanah tampuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuna Muhammadil karim. Wa ba'd. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita, memberi kekuatan lahir batin kepada kita untuk hadir di dalam rangka masjid yang penuh dengan berkah ini, dalam rangka untuk menunaikan salah satu bentuk kewajiban kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepadanya, yaitu melaksanakan sholat Jumat beserta dengan seluruh rangkaian-rangkaiannya, dengan harapan semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi jembatan rahmat Allah di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tak lupa kita berkirim salawat kepada uswah kita, qudwah kita, nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita jadikan teladan di dalam kehidupan ini, dengan harapan, dengan meneladani kehidupan baginda Nabi, kita sukses meraih kehidupan dunia, meraih dunia hasanah, dan sukses meraih kebahagiaan hidup di negeri akhirat, wabil akhirati hasanah, dan terhindar dari sebuah musibah terbesar, yaitu asap neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qina azabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap kita berharap, bahkan sangat ingin supaya kehidupan kita ini diperbaiki oleh Allah. Setiap kita berharap semoga kehidupan dunia yang kita lewati yang sangat ringkas ini, kita sukses menggapai kebahagiaan hidup di dalam kehidupan dunia ini. Begitu pula kita semua berharap semoga setelah kehidupan dunia kita ini berakhir, mulai dari alam barzakh sampai nanti di alam akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kesuksesan hidup di alam sesudah alam dunia ini berakhir. Dan harapan kita yang tertinggi yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sebuah asap yang sangat pedih yang tidak ada tandingannya, yaitu asap nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Untuk mencapai tiga perkara ini, di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar, hanya satu pintu yang dibukakan oleh Allah melalui Rasulnya kepada kita untuk dilewati, untuk menggapai tiga urusan ini. Apa itu? Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahkan Imam Baihaqi, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki Allah diberikan kebaikan hidup kepadanya, baik kehidupan dunianya, kehidupan akhiratnya, dan terhindar dari asap nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu, kata Nabi, yufaqihu fiddin, diberikan kemampuan oleh Allah untuk paham agama. Maka para alim ulama kita menyatakan al khair kullahu fiddin. Kebaikan itu hanya disimpan di satu tempat dan tidak ada di tempat lain. Al khair kullahu fiddin. Kebaikan itu seluruhnya hanya ada di dalam agama. La khaira illa fiddin. Tidak ada lagi kebaikan di luar daripada agama. Maka barang siapa yang ingin menggapai kebahagiaan hidup, baik dunianya maupun akhiratnya, paham agama, kata Nabi. Siapa yang ingin terhindar daripada kemelaratan hidup, dunia dan akhiratnya, wajib paham agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah SAW menyatakan, sekiranya ada kesuksesan hidup, ada kebaikan yang bisa digapai oleh manusia di luar daripada agama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengirim nabi dan rasul, mengutus nabi dan rasul kepada umat manusia. Akan tetapi karena manusia ini tidak bisa baik kehidupannya tanpa agama, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi, 25 rasul yang disepakati oleh ulama kita. Tujuannya hanya satu, yaitu membawa ajaran agama kepada umat manusia agar kehidupan dunianya sukses, kehidupan akhiratnya beruntung. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita yang berkeinginan menggapai kesuksesan hidup di dunia, berkeinginan agar kehidupan akhiratnya nanti sejahtera dan diselamatkan oleh Allah dan dihindarkan dari asap neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pintu yang dibukakan Nabi untuk urusan ini adalah yufaqihu fiddin, paham agama. Para hadirin yang dimuliakan Allah, para alim ulama kita memberikan penjelasan bahwa seseorang itu dikatakan yufaqihu fiddin, paham agama. Yang pertama adalah orang yang memiliki semangat yang tinggi untuk senantiasa belajar agama. Bahkan belajar agama ini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wajibkan kepada kita umatnya. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu, utamanya al-ulumus syar'iyyah, wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Bahkan jangka waktu yang ditetapkan oleh Nabi untuk belajar agama ini, apa kata Rasulullah? Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kurikulum pendidikan di dalam Islam itu tidak ada kurikulum sampai tingkat perguruan tinggi, tapi kurikulum di dalam Islam itu belajar mulai dari ayunan sampai ajal datang menjemput. Itulah kurikulum di dalam Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa belajar ilmu, belajar agama itu merupakan kewajiban bagi setiap pribadi muslim dan muslimah? Karena baik Islam laki-laki maupun Islam perempuan selalu memohon kepada Allah di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan urusan ini nanti bisa terwujud kalau kita paham agama. Nabi SAW menyatakan di dalam sebuah hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin diperbaiki kehidupan dunianya oleh Allah, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin diperbaiki kehidupan akhiratnya oleh Allah, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin diperbaiki keduanya,
disukseskan kehidupan dunianya, dibahagiakan kehidupan akhiratnya. Fa alaihi bil ilmi, maka kalian umatku wajib memiliki ilmu. Pada waktu hadis ini dikeluarkan oleh Nabi di periode Madinah, karena ini hadis dikeluarkan Nabi di periode Madinah, karena di periode Makkah belum bebas orang menuntut ilmu karena masih tertekan oleh kondisi yang belum stabil. Jangan kamu belajar dengan bebas pas kalian berislam saja sudah mendapatkan intimidasi yang luar biasa. Apalagi kalau memang bebas belajar ilmu, tentunya tidak mungkin. Tapi setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, mulai ada keterbukaan, ada kebebasan dari Nabi dan sahabat-sahabat untuk mengajarkan ilmu. Disinilah Nabi mengeluarkan hadis ini, bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi umatku, laki-laki maupun perempuan, karena syarat untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat hendaklah memiliki kekuatan ilmu. Dan ketika hadis ini disebutkan oleh Nabi, tentunya ilmu yang dimaksudkan situ adalah al-ulumus syar'i. Di zaman hadis dikeluarkan Nabi, belum ada yang namanya pelajaran-pelajaran seperti orang kenal pelajaran umum. Sekalipun sesungguhnya seluruh ilmu yang bermanfaat, ilmu agama semua. Tidak ada yang pembagian-pembagian. Sesungguhnya hanya kita sendiri yang membagi ilmu. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Sebenarnya IPA, IPS itu ilmu agama. Cuma dari segi hukum mempelajarinya, ada yang namanya ilmu fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau fardu ain itu adalah ilmu syar'i yang tidak ada seorang pun yang lolos, laki-laki perempuan wajib untuk mempelajarinya. Tapi kalau sifatnya ilmu-ilmu yang di luar daripada fardu ain adalah fardu kifayah, itu inna sa'yakum lasyatta, kembangkan bakatmu sesuai dengan nalurimu. Ada orang berbakat di pertanian, dia ambil jurusan pertanian. Sekalipun tidak semua umat Islam wajib jadi insinyur pertanian dan seterusnya. Ada yang berbakat di kedokteran, ya perdalam ilmu kedokteran. Sekalipun kita semua tidak wajib jadi dokter. Tetapi yang namanya al-ulumus syar'iyah, akidah, akhlak, fikul ibadah, tidak ada alasan untuk tidak mempelajarinya. Tidak boleh seorang muslim ditanya, kenapa engkau tidak sholat? Tidak ada bakatku sholat. Ini tidak ada alasan. Karena ini faktor-faktor ilmu yang merupakan fardu ain. Kalau ibadah tidak berbicara masalah bakat. Lain masalah kalau yang merupakan skill, itu tergantung bakatnya seseorang. Di mana dia berbakat, di situ dia kembangkan. Tapi kalau ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, amal-amal ibadah, kaifiyatul ibadah, setiap muslim laki-laki maupun perempuan wajib untuk mempelajari dan mendalaminya. Karena di situ di samping ada unsur ilmu, unsur pengetahuan, ada unsur alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang muslim wajib hukumnya untuk sholat. Namun sebelum sholat mesti harus belajar dulu sholat yang baik dan benar. Karena Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana engkau melihat saya salat. Ra'a di sini, melihat di sini dua maknanya. Pertama, ra'yu bil ain, melihat dengan pandangan mata secara langsung. Ini berlaku bagi sahabat yang hidup sesama dengan Nabi. Karena dia bisa melihat Nabi bagaimana cara berdiri dalam sholat, bagaimana cara takbir, ruku dan seterusnya. Dia bisa melihat dengan pandangan matanya. Tapi bagi kita yang hidup sepeninggalnya Nabi, tentu kita tidak bisa lagi melihat bagaimana caranya Nabi sholat secara langsung dengan mata telanjang. Maka di situ kita harus melihat caranya Nabi sholat melalui ra'yu bil ilmi, dilihat dengan ilmu pengetahuan. Kita belajar dari para alim ulama kita yang mengajarkan tentang kaifiyatul ibadah, kaifiyatul sholat, kaifiyatul wudu, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita mencontoh Nabi dengan cara belajar ilmu dari para alim ulama yang bisa mengarahkan kita, membimbing kita yang paham urusan ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah, maka insya Allah jika setiap pribadi muslim paham agama, karena rajin belajar agama, kemudian setelah itu di dalam kehidupan sehari-hari setelah dia paham agama, karena paham hukum-hukumnya, dia amalkan, dia praktekkan itu agama sebagai aturan dalam kehidupannya. Sebagaimana baginda Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi, setelah dia belajar agama, mengetahui teori-teori agama, Nabi selalu berkata kepada mereka, apakah anda paham yang aku ajarkan?
Sahabat berkata, "Na'am ya Rasulullah, aku paham Rasulullah." Maka Nabi katakan kepada mereka, "Tugasmu dua sesudah belajar. Apa itu? Amalkan ilmu, dan yang kedua, ajarkan ilmu." Lalu Nabi mengeluarkan sebuah hadis, "Balighu anni walau ayat." Ayatkan daripada aku sekalipun satu ayat yang kupaham. Ingat Bapak Ibu yang mulia, di zaman Nabi itu ayat itu turun secara berangsur-angsur. Kadang-kadang satu ayat, dua ayat, bisa terusnya. Jadi begitu ada ayat turun, disampaikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat, Nabi bertanya, "Apakah Anda paham tentang ayat ini?" "Paham ya Rasulullah." "Maka kewajibanmu dua. Pertama, amalkan makna ayat ini, aturan agama ini. Yang kedua, ajarkan kepada orang yang tidak hadir bersama kalian pada saat ini." Disitulah Nabi mengeluarkan hadis, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan daripada aku sekalipun kamu mendengarkan hanya satu ayat. Dan yang namanya kewajiban kepada agama ini, hadirin yang mulia, kita wajib mempelajarinya. Sesudah kita paham aturan-aturannya, wajib menjadikan sebagai pedoman aturan hidup kita sehari-hari sampai akhir hayat kita. Dan yang ketiga, orang yang paham agama itu bertanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga agama ini dengan jalan mengajarkan dan mendakwakan kepada orang-orang di sekitarnya dan generasi berikutnya. Semoga jika tiga perkara terwujud, Allah akan memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wan na'imil mukim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.